Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, friend? Mudah-mudahan baik-baik aja di kesempatan siang menuju sore ini. Kalau di sini saya merekamnya ini lagi siang menuju sore. Jadi lagi sedang-sedangnya menunggu waktu berbuka puasa gitu ya. Beberapa orang mungkin jam segini, ini saya merekam sekitar pukul 2 siang, itu sudah beranjak ke dapur untuk mengolah masakan yang akan disajikan pada saat buka nanti. Tapi apapun itu yang sedang Anda lakukan, yang sedang kamu lakukan nih friend di tempat kamu masing-masing, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan kegiatan-kegiatannya juga dilancarkan begitu ya. Nah, hari ini saya mau menjawab penasaran sebagian teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, Smart Friend Community ini idenya dari mana sih? Apakah kemudian Smart Friend yang bikin komunitasnya, atau komunitasnya udah ada jauh hari sebelum sebetulnya Smart Friend berinisiasi untuk membuat komunitas ini gitu? Di ujung telepon sana saya sudah terhubung dengan salah seorang founder dari Smart Friend Community. Kita akan cari tahu, kita akan tanya-tanya gimana sih awalnya sebenarnya. Ada Bang Ramdeni. Assalamualaikum ya. Bang Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Deni ya? Alhamdulillah sehat walafiat. By the way, Bang Deni tuh tinggal di mana nih? Saya tinggal di Bekasi Timur. Narogong. Oh, di Narogong. Narogong kena PSBB nggak? Kena sih, kalau dari Bekasi kota juga sih masuknya. Oke. Terus tapi gimana nih pas PSBB nih? Jadi tertib disiplin kan masyarakatnya, atau ya biasa-biasa aja gitu? Kalau sejauh ini masih terpantau rame sih, kalau masalah jalanan di komplek atau di luar jalan besar juga lumayan masih padat sih sebenarnya. Tapi cenderung masih mendingan lah ya, masih agak sepi gitulah. Enggak, yang kalau dibandingin sama Ramadan tahun kemarin jauh mungkin ya? Jauh. Jauh banget. Oke. Tapi kalau kondisi atau suasana Ramadan sendiri di situ sekarang gimana, Bang Den? Kondisi kalau di Narogong sendiri seperti hari biasa aja nih, Dikdado. Kayak seperti bukan bulan puasa. Tapi uniknya sini tetap sih masih terjaga. Maksudnya kalau misalnya di jam 3, di jam 4 ini udah mulai ngabuburit untuk cari makanan atau cari bahan untuk masakan gitu loh. Yang jualan gitu. Tapi masih ada tuh. Rame kalau jualan sih sini. Masih rame. Terawih gimana terawih? Kalau terawih di sini ditiadakan sih. Soalnya di rumah. Soalnya terawihnya. Terawihnya di rumah ya. Tapi kalau yang bangunin sahur mah masih ada kali ya? Masih banyak itu. Oke. Jadi masih aman lah, masih ada nuansa Ramadannya lah ya. Masih ada. Nggak sepi banget gitu ya. Betul. Oke, Bang Den, tadi di opening saya bilang kalau Bang Den ini adalah salah satu founder dari Smart Friend Community. Ceritain dong Bang Den, sebenarnya di Smart Friend Community ini kayak gimana sih awalnya? Kalau mulai dari awal ya pasti Smart Friend Community itu punya sejarah ya, punya cerita yang di belakang itu mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan di sejarahnya dirinya Smart Friend Community itu dulu itu komunitas ini yang bernama pelanggan Smart Friend Telkom. Pelanggan Smart itu dulu lah. Komunitas ini masih di online gitu, di grup Facebook gitu loh. Dan di ini juga masih punya cerita lagi di belakang ini gitu. Oke. Dan ceritanya itu jadi unik sih kalau bicara cerita ini unik. Jadi ceritanya dulu tuh aku masih
sekitar kelas 1 SMK. Oh, masih jadi anak sekolah dulu ya? Masih anak sekolah dulu. Lagi lucu-lucunya ya? Masih ya begitu. Masih unyu-unyu gitu. Terus. Iya. Terus kan satu SMK kan itu ya, namanya juga masih SMK kan, kita pengen cari yang bener-bener kuis-kuis yang buat biar nggak galau gitu. Akhirnya kan dapat notifikasi. Tapi sebelum itu sih sebenarnya gini, dulu aku di salah satu kelas 1 SMK, kebetulan itu masuk gitu kan dapat apa sih reward tuh dari ortu seperti ulang tahun gitu. Reward itu kan HP yang zaman dulu loh, smartphone gitu loh, smart apa ya namanya? Smart Huawei atau apa? udah jadi smartphone? Dulu masih smart sih, kalau masih dulu mah. Masih smart ya? Berarti masih smart Telkom ya? Smart Iya. Telekom. Itu masih 2009 loh. 2009. Ya, 2009 tuh saya dihadiahin sama bokap HP Huawei. Itu pertama kali saya pakai Probedel smartphone dulu itu. Masih smart gitu. Ya saya pakai tuh kan, ya buat sekolah, buat komunikasi kan. Dulu kan juga, dulu motor itu kan sering dipakai bokap, bukan punya aku kan, pakai bokap. Jadi untuk komunikasi, untuk jemput antar gitu sebenarnya. Dan satu ketika ada notifikasi masuk dari HP. Itu kayak ada kuisnya smart apa namanya, Fantastic Fun dulu. Oke, nah itu saya mengikuti, iseng-iseng sih benernya, iseng banget, nggak pernah, itu karena kan mau buang-buang pulsa aja, biar ada sultan yang buang pulsa. Sultan, orang kaya. Iya bener, itu buang-buang pulsanya, karena kan itu senang aja sih ngejawab kayak A, B, C gitu. Tapi alhamdulillah ngumpulin poin. Dan satu ketika itu sebulan apa berapa bulan gitu ya, lebih lah, aku ditelepon dari smartphone smart itunya. Ini benar Bapak Ramdini Hartanto? Iya benar. Iya, Anda mendapatkan sepeda motor gitu kan. Wah, senang banget kan dibilang gitu kan. Serius tuh dapat motor? Serius. Iya, sepeda motor dari smartphone. Wah, ini bener Pak. Tapi kalau dari nomornya itu bener. Karena takut juga pasti ya, takut penipuan ya. Iya, dulu kan masih customer-nya kan bukan 88, dulu kan 881. Iya, bener. Gitu. Akhirnya bener. Dapat gitu. Motor apa, Bang Den? Motor apa dulu ya? Revo kalau nggak salah sih. Woi. Revo. Terus yang dulu kan aku nggak bisa datang ke sono, yang datangnya bokap kan. Waktu itu lagi ujian juga sih soalnya. Jadinya bokap saya yang gituin. Dan satu ketika itu saya berpikir gini, wah baik juga nih, dan dapat juga gini kan. Akhirnya pengen banget sih ngebales si smartphone ini, kita bikin apa gitu yang kira-kira positif. Ya, akhirnya membuat komunitas di Facebook gitu. Oke. Jadi itu semacam bukan balas budi juga ya, kayak pengen gue pengen ucapin gitu terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu ya, mungkin ya. Dan itu waktu bikin grup di Facebook, berarti berangkatnya dari grup Facebook gitu ya? Betul. Waktu bikin grup di Facebook tuh masih smart? Dulu masih smart, bener-bener masih smart. Oke. Iya. Dan saya juga buat grup itu 2 tahun sebelum itu saya buat. Jadi itu 2009 kan saya dapat tuh. Nah, saya bikinnya itu 2011. Tahun-tahun itu smart yang paling laku modemnya tuh. Iya, segitu kan, yang apa sih, yang isi pulsa 50.000 dapat internet setengah 15 hari kalau nggak salah. Iya tuh yang unlimitednya beneran unlimited, beneran. Banget. Beneran banget itu. Sampai kan dulu itu pakai smart itu bener-bener orang yang pakai itu pengen banget pakai itu gitu loh. Iya benar. Sampai di counter pun waktu itu nggak ada yang berdana gitu, kosong. Terus banyak yang mau nyari gituan sebenarnya. Nah, dulu pas bikin grup itu sebenarnya isinya apaan aja tuh, Bang Den? Nah, itu kan setelah saya bikin itu tuh grup di tahun 2011. Dan saya iseng bikin itu, namanya kan komunitas pelanggan smart Telkom gitu ya. Belum smartphone tuh. Dan di situ
saya membuka gitu kan buat sharing-sharing menjembatani gitu loh. Oh iya, menjembatani ya. Iya, menjembatani antara konsumer dan perusahaan corporate gitu. Nah, saya membuka itu kurang lebih seminggu ya. Itu udah banyak yang join gitu loh. Yang pasti untuk isinya sharing-sharing untuk solusi ya. Dan zaman dulu uniknya kalau misalnya jaringan itu kurang atau kurang internet kurang bagus atau enggak pakai tambahan alat seperti panci atau apa sih namanya dulu ya, tempat-tempat penggorengan gitu loh. Wajan iya. Gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu mereka itu berinisiatif untuk bikin di situ. Jadi tuh mereka udah bikin nih, dia nge-share di situ. Jadi gitu. Kayak muat, bener-bener dulu pernah tuh, gue juga pernah muatin sinyal pakai tutup panci ya nggak sih? Iya. Pakai wajan Iya itu. Dan itu nggak cukup sampai di situ. Dia misalnya ada yang bikin pakai ini, jadi dibikin simpel mungkin di share ke situ. Banyak ini tutorial gimana dong, ajarin dong kak, gini gitu. Jadinya lah, di situ warnanya lah untuk komunitas itu. Masih bernaung di online sih dulu. Nah, ini kan kalau di kita nih di kalangan teman-teman Smart Brand Community kenalnya ada founder tuh ada berapa sih? 8 ya deh? 8 orang. Boleh kasih tahu nggak? Itu ke-8 orang itu berkumpul pada saat yang bersamaan di grup itu atau gimana sebenarnya? Sampai ada nama 8 orang. Untuk 8 yang itu ya, itu sebenarnya ceritanya beda-beda. Dan kalau yang pertama itu sebenarnya pertama itu dulu itu sebenarnya ada leadernya juga yang sebelumnya Smart Brand Community ada, dan itu pertamanya itu Pak Akbar. Pak Akbar, Faisal. Nah, Faisal sekarang udah pindah kemana gitu, ke Jakarta atau Palembang, aku lupa itu. Nah, sekarang dia udah off itu. Dan sekarang Dian yang kedua kalau nggak salah. Dian kecil. Mas Dian yang sering ketukar sama Mbak Dian ya? Betul. Itu yang dia akhirnya pakai icon cowok. Iya. Makanya itu dia. Nah, yang ketiga itu Aulia. Bang Aul yang semalam gue tahu ya. Pas malam dia ada ya. Gitu. Kalau si Andre ini dulu itu dia lebih ke online sih. Dia lebih aktif di situ, dia nyampein kayak apa sih ya? Ini trik-trik kayak lebih DNS atau apa sih gitu-gitu. Ngejebarin nih kalau ada koneksi lemah coba pakai deh. Pasti agak mendingan lah gitu. Nah, saya kenal di situ. Terus kalau Pak Hadi itu saya pernah sering ketemu, dan dia lebih kapten lah, lebih tahu komunitas itu. Saya belajar ke dia. Dan dia sering banyak kasih masukan. Secara yang paling senior mungkin ya? Mungkin, bisa jadi. Dan posisinya lu juga paling kecil ya? Paling muda? Paling muda, butuh masukan dari dia kan. Benar. Dari A sampai Z dia kasih tahuan. Gitu. Dan kalau dari Tio ya, kalau Tio itu kan lebih suka sama mantan tuh, suka ngoprek-ngoprek HP kan. Itu dia, saya kenal sama dia tuh di komunitas lain, komunitas Android apa gitu. Saya ajak kesini, join ke sini. Terus saya juga belajar apa namanya, kalau ada yang rusak, nih gimana nih Om, ada solusi nggak? Nanya gitu. Akhirnya dia open ke komunitas yang saya bangun ini, dan banyak yang berinteraksi di situ. Gitu. Terus ceritanya pas sampai akhirnya dari Smart Friend ya, Smart Friend sadar akan kehadiran komunitas ini, grup ini gimana tuh? Dulu itu ada namanya Pak Bambang ya. Pak Bambang itu dari Java PR kalau nggak salah. Iya, Java PR itu kayak event-event gitulah, kayak gitu. Dan saya diundang pertama kali itu acara Smart Friend sama dia. Dan akhirnya saya diperkenalkan oleh Pak Yuditya, sama Mas Syarif, sama teman-teman yang lain. Pak Ciba dulu masih ada Pak Ciba di situ.
Akhirnya saya pertama kali ke kantornya diundang ya, bukan dari setelah. Pokoknya acara itu kan bener-bener deket banget tuh sama kantor. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh dia? Itu tahun berapa ya? Tahun 2000. 2013 kalau nggak 2014. Enggak deh, 2012 kayaknya. 2012 2013 kayaknya. Kayaknya segitu. Dan itu ada acara launching modem kalau nggak salah. Modem, terus saya hadir terus ya ikutin acara itu, diketemuin semua banyak karyawan Smartfren di situ. Berarti belum ada Komdev ya waktu itu ya? Belum ada. 2012 ya. 2012 ada acara launching modem. Nah, dan seru itu ketemuin karyawan-karyawan itu, diundang saya sama Pak Akbar ke situ. Oke. Iya, terus kenalin semua dan Pak Yudit. Akhirnya kita bersinergi tuh sama Pak Yudit tuh untuk acara apa? Dinaungin lah, istilah naungin apa sih, untuk kegiatan aja gitu. Maksudnya pada acara diundang gitu. Oke. Nah, berarti dulu kalau sebelum ada Komdev, Community Development maksudnya, itu di bawah dari Smartfren-nya sendiri, di bawah naungan apa? Kalau di naungan sih dibilang sih sama Pak Yudit sih ya. Pak Yudit ya itu di bagian digital dulu. Oh, di digital. Bagian digital dulu, tapi nggak apa sih, kita lebih individual lah istilahnya, lebih ke situ kita sendiri gitu, maksudnya nggak resmi seperti sekarang dinaungin gitu loh, apa sih nama katanya ya, lebih independen ya, independen gitu loh. Ya. Kalau sekarang kan kita udah lebih di mitra apa dinaungin gitu lah ya. Oke. Kalau diresmiinnya banget gitu, kayak Bang Den sama 7 founder lainnya diundang oleh Smartfren untuk kemudian diresmiin. Ini loh Smartfren Community itu kapan? Itu tanggal 15 Oktober 2015 di Dapur Indonesia di Jakarta. Dan diresmikan jadi pengurusnya waktu itu gitu? Betul. Jadi kita diperkenalkan, diresmikan di acara tersebut. Kebetulan itu lagi setelah modem itu resmi diluncurkan. Oke. Dan apa sih kemudian suka dukanya selama mendirikan ini Smartfren Community ini, dan apa yang dicita-citakan udah nyampe belum? Kalau suka duka ya, kalau sukanya mungkin ada pasti, kalau nggak sukanya juga, suka dukanya pasti juga ada. Kalau suka dukanya sih, sukanya dukanya dulu nih. Ya, dukanya dulu deh, biar sukanya nanti kasih tahu juga. Kalau sukanya ya pasti kita punya ilmu apa, pengalaman dari teman-teman ya yang sharing-sharing di situ ya. Jadi kita bersinergi, yang teman-teman baru bisa belajar di situ. Di situ kan dulu tuh belajarnya teknologi gitu, benar-benar pure teknologi. Dan ya kalau misalnya dukanya itu lebih banyak yang mencak-mencak haters gitu sih sebenarnya, kebanyakan. Dulu juga banyak sih sebenarnya. Ya ini lo buat grup buat apaan sih, gini-gini gitu lo, gitu-gitu kan. Itu yang kebanyakan itu yang tutorial yang bikin wajan itu tuh dia nggak bisa soalnya. Itu dia. Karena emang itu kan ternyata nggak sembarangan lu bikin kayak gitu, nggak kayak lu nyari bikin buat antena TV. Kalau antena TV sih udah tinggal tambahin kabel jadi gitu kan. Iya. Jadi kalau buat bikin itu tuh ada yang ada khusus lah gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan. Aku aja tuh kalau nggak di tutorial banget sama itu, harus benar-benar ketemu sih kalau bikin gituan. Nggak harus ikutin dari internet atau enggak. Soalnya kan pasti punya kalian khusus atau bikin ini bolongan segala macem kan dari wajan tersebut. Gitu. Oke. Aduh,
Tapi kan selama dari didirikan sampai tahun berapa Den terakhir jadi ketua Den? Terakhir jadi ketua itu 2017. Sulit nggak jadi orang paling muda tapi kemudian jadi leader gitu, jadi leader buat semua gitu? Kalau masalah sulit pasti ada ya sulit ya. Kalau jadi leader ya pasti ya senang-senang aja sih dari dulu mah. Kalau saya jalanin lah gitu. Asal dijalanin santai aja gitu ya. Jalannya santai aja. Oke. Nih kalau friend kalau misalnya belum tahu nih Ramdhani ini pernah muncul VT-nya waktu Smart Friend Wow ya. Bukan Iya. Wow Face ya, Smart Friend Wow ya. Iya. Waktu live Smart Friend Wow. Itu presiden gue tuh. Karena waktu di Bandung tuh udah kayak nonton layar tancap kita ngobrol. Oh gitu ya. Nontonnya di depan galeri. Wow. Galerinya Smart Friend. Oke. Dan apa yang kemudian jadi planning untuk kedepannya nih, baik untuk Bang Denny sendiri ataupun untuk Smart Friend Community? Ya planningnya kan pasti kita punya tujuan ya. Nah mungkin kita semakin solid lah untuk leader dan kita punya suatu passion atau kalian kita bisa sharing berbagi ke leader atau member gitu. Dan kita punya satu tujuan yang pasti apa sih lebih ke apa ya namanya menjembatani untuk informasi-informasi yang kira-kira kita masukkan ke smartphone community gitu loh. Oke. Dan gimana ya? Kalau rencana pribadi apa nih? Nikah? Insya Allah sih mau pengennya gitu. 2 tahun lagi lah. Siap. 2 tahun lagi. Dan planning sih, tapi jodohnya belum ada nih, gimana ya? Wah, nanti dia dicolekin. Dicolekin ya? Siap. Colekin nih ya. Oke, Bang Den, makasih banget nih. Makasih ya, banget sama-sama. Udah mau jadi narasumber di podcast Anti Was-Was kali ini. Sehat selalu ya Bang Den ya. Amin, sehat juga Bang Dodo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Bang Ramdhani. Ini beliau adalah founder dari Smart Friend Community. Dan saya ingetin lagi buat kamu semuanya, jangan lupa untuk ikutin terus kegiatan-kegiatan dari Smart Friend Community di berbagai medsosnya. Ada quiz di Twitter, ada live IG setiap sahur dari jam 4 sampai setengah 5. Terus juga ada kelas online yang bisa kamu temuin di Zoom atau di WA Group. Tapi kamu mesti tahu informasinya dulu di Instagramnya @smartfriendcommunity. Saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Anti Was-Was selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.